Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Silvianita Widiawati, jurnalis Surya yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Silvi. Halo, selamat siang, Dea. Ya rekan Silvi, bagaimana bisa Anda informasikan kegiatan dalam KMI Expo ke-12 kali ini apa saja? Untuk promosi usaha, kegiatan, kompetisi bisnis, kompetisi kasus bisnis, poster isi, serta Kali ini. peserta yang datang di KMI di UB. Sebab selama ini, selama pandemi, atau tidak ada event-event luring yang untuk mereka. Jadi mereka bisa mempromosikan usaha mereka serta lebih luas lagi, begitu. Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Silvi bersama Itsnak Maulana dan juga Reinita Fairiza selaku peserta dari kompetisi kafe kali ini selengkapnya. Alasannya ya kami untuk memajukan, ya mengenalkan Cici Pizza kepada masyarakat, khususnya masyarakat Malang. Kebetulan ini Cici Pizza itu satu-satunya Italian pizza di Kota Malang dan pertama kali Italian pizza frozen di Indonesia yang berkonsep pizza Italia. Jadi kami ada kemasan yang fresh, ada juga yang frozen. Untuk yang frozen kami juga sudah sampai ke luar Jawa. Kami juga mempunyai beberapa reseller, beberapa agen. Jadi itu salah satunya juga kami juga mau ikut ini biar Cici Pizza itu lebih dikenal banyak orang lagi. Oh ini sih Mbak, kan habis pandemi lama ya, nggak ada event-event gitu. Yang sangat kerasa atmosfernya. Maksudnya kan dulu kita coffee shop ini memang segmentasinya mahasiswa. Nah tapi berhubung dulu pandemi, terus sehingga mahasiswanya nggak masuk secara langsung online, akhirnya kan berdampak tuh ke penjualan coffee shop maupun UMKM yang lainnya. Nah dengan adanya kayak bazar kayak gini, apalagi skalanya nasional, kita ya sangat ini sih dapat manfaat yang positif. Nah itu tadi yang pertama memang selain mengenalkan market, juga yang kedua memang jadi lebih kerasa aja gitu atmosfernya, karena kebetulan coffee shop kami segmentasinya mahasiswa. Beralih ke informasi berikutnya, Tribuners menyambut Hari Raya Natal yang jatuh pada 25 Desember 2021 mendatang. IT Center Manado menghadirkan berbagai acara menarik bagi pengunjung. Rangkaian acara bernama Wonderful Christmas tersebut sudah dimulai sejak Jumat 12 November 2021 pekan lalu di kanopi area lantai dasar IT Center. IT Center Manado juga menghadirkan hiburan bagi para pengunjung mulai dari Christmas dance hingga bagi-bagi hadiah. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Manado, ada Iswara Safitri yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Iswara. Halo, Dea. Iswara, terkait event ini bisa Anda informasikan tapi ada mau selain gadget yaitu seperti kacamata, terus kebutuhan pakaian dan sebagainya. Nah, untuk mengetahui untuk pengunjung yang ingin mengetahui apakah tenan-tenan tersebut mengikuti Christmas sale, itu harus menengok ke tenannya masing-masing dan di situ dipasang kayak stiker Christmas sale begitu. Lalu bagaimana untuk pengunjung agar bisa mendapatkan promo Christmas sale ini?
Nah, seperti yang tadi saya bilang, pengunjung harus datang langsung ke tenan-tenan dan pastikan bahwa, tenan tersebut mengikuti Christmas sale dengan melihat tanda ada, semacam stiker di tembok, tenan tersebut atau bisa langsung menanyakan ke, bagian informasi di IT center, seperti itu. Iswara, lalu bisa Anda informasikan apakah ada rangkaian acara lainnya dalam acara Wonderful Christmas 2021 ini? Nah, kalau untuk rangkaian acaranya sendiri berlangsung sejak 12 November 2021 sampai, 23 November 2021. Nah, di situ ada berbagai macam hiburan juga selain, promo seperti misal ada perlombaan FIFA, terus ada juga seperti Serang Panimbang seksi 1 itu, ada 2 sekolah yang terdampak dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Banten. Ada rekan Desi Purnamasari yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Desi. Iya, halo rekan Dea. Rekan Desi, bisa Anda informasikan 2 sekolah yang terdampak tol ini apa? Mana saja? Iya, baik rekan Dea. Sebelumnya tol Serang Rangkas Bitung yang sudah mulai dioperasikan pada Rabu 17 November 2021 tersebut, namun di tengah operasi tol Serang Panimbang yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, itu terdapat cerita tersendiri bagi 2 dari 4 sekolah yang terdampak pembangunan dari tol tersebut. 2 sekolah itu yakni SD Negeri Impres Cikesal dan SD Negeri Cipete yang berada di Kecamatan Keragilan, yang hingga saat ini masih belum jelas nasibnya bagaimana. Namun dari 4 sekolah tersebut, PT Wika sendiri, PT Serang Panimbang ini berencana akan membangun kembali atau merelokasikan sekolah tersebut. Namun hingga kini hanya 2 sekolah yang telah dibangun, yakni SD Negeri Cilayang Guha dan SD Negeri Seba. Dan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Amar Ma'ruf, mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pihak pelaksana tol Serang Panimbang agar sekolah yang terdampak tol tersebut segera dapat direlokasikan, begitu Dea. Lalu bagaimana bisa Anda gambarkan kondisi saat ini di 2 sekolah yang terdampak tersebut dan bagaimana untuk PTM-nya? Ia pun Amar Ma'ruf menuturkan bahwa dari 4 sekolah yang terdampak pembangunan Serang Panimbang ini, dari progresnya saat ini yang telah dibangun dari SD Negeri Seba yaitu sudah berada di 60%, dan untuk SD Cilayaran masih mencari lahan untuk sekolah dasar tersebut yang memang lahannya pun strategis untuk dapat dibangun sekolahan yang baru. Sedangkan untuk PTM sendiri masih terus berjalan secara luring masih terolah ya. Dari Serang, Banten, selamat bertugas kembali. Dari Provinsi Banten kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Kampung yang terletak di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, selalu kebanjiran saat Kota Solo diguyar hujan terus-menerus. Ketinggian genangan air pun bahkan mencapai paha orang dewasa. Wali Kota Gibran, Raka Buming Raka, mengaku belum menemukan solusi untuk mengatasi banjir di Kampung Todipan, Kota Solo. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Solo. Ada Christine Intan yang kini sudah terhubung dan dengan informasinya. Halo, rekan Christine. Halo, rekan Dea. Rekan Christine, saya mendapatkan informasi bahwa banjir di Kota Solo ini disebut sebagai siklus tahunan. Bisa Anda jelaskan? Baik, terima kasih Dea. Memang benar siklus banjir tahunan tepatnya kembali terjadi pada Rabu 17 November 2021 hingga pukul 20.18 WIB pemukiman di Kampung Todipan, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Lawean, Solo masih tergenang dengan
air ataupun kebanjiran tersebut. Dan dari keterangannya ataupun dari pantauan juga untuk ketinggian sampai di beberapa titik ada yang sampai paha orang dewasa dan sampai totalnya sekitar 106 rumah warga Todipan yang tergenang air, sedangkan di Kota Solo sehingga belum ada solusi. Namun dari Wali Kota Solo mengatakan bahwa sudah melakukan koordinasi dengan penanggulangan bencana daerah BPBD Kota Solo untuk berkoordinasi untuk menanggulangi kebanjiran yang ada di Kota Solo. Dan dari pantauannya juga dari BPBD juga sudah melakukan standby di lokasi dengan menerjunkan beberapa personil untuk di area Kelurahan Todipan dan Purwosari ini sendiri. Memang di waktu itu banyak sekali warga yang mengeluh adanya genangan air yang masuk ke dalam rumah. Namun dari pihak BPBD juga mengatakan bahwa selama proses ataupun selama kebanjiran itu tidak ada warga yang mengungsi, sehingga BPBD melakukan surveiling ataupun melakukan survei di area Todipan itu sendiri untuk melihat bagaimana warga, saya bukan hanya melihat tapi juga membantu warga untuk evakuasi barang-barangnya dinaikkan ke lantai 2 rumah dari warga-warga itu sendiri. Sedangkan untuk warga yang memiliki anak-anak juga khawatir anak-anak ini akan terserang penyakit ataupun seperti itu, sehingga selama 1 hari itu di hari Rabu 17 November 2021 di malam itu warga hanya bisa pasrah dan berharap hujan di Palek itu selesai sehingga air cepat surut dan segera dilakukannya pembersihan di wilayah itu. Dea. Baik, berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Christine bersama Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka selengkapnya. Banjir di situ kan memang sudah bertahun-tahun ya, dan ya ini mohon maaf belum ada solusinya. Tapi yang jelas dari BPBD sudah kita standby-kan di beberapa titik-titik. Kemarin itu selain Todipan kan ada di ini juga Kerten kemarin juga ada beberapa titik. Pokoknya kita standby-kan di beberapa tempat. Ya semua alat-alatnya, pompa dan lain-lain. Ini curah hujannya ya tinggi banget. Laporan kemarin seperti apa, Mas? Ya yang paling parah yang Todipan itu. Kira-kira mau dikeruk, Mas? Hujannya udah mulai reda ya, dikit-dikit surut. Kan sejak Mei itu Mas, mau dikeruk kapan kira-kira? Ya ini coba ya, ini kita usahakan lagi, soalnya pengurukan tok ya udah menyelesaikan masalah, soalnya ini sungainya kecil banget. Ternyata kemarin sempat ditinjau ya Mas? Kemarin sempat ditinjau, parapetnya juga? Ya, itu juga, ya nantilah. Nanti kita carikan solusinya. Puluhan pengungsi Afghanistan terlibat saling dorong dengan security yang berada di kantor UNHCR. Pasalnya mereka tidak mau kembali ke wismanya di Jalan Dr. Mansur, Kota Medan. Para pengungsi ini melakukan aksi di halaman kantor UNHCR sebagai bentuk protes pembongkaran paksa tenda mereka sebelumnya. Selengkapnya akan disampaikan rekan Vian, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Vian, sana. Kondisi ya baik rekan Dea. Ya baik rekan Dea dan juga pemirsa di rumah. Ya kondisi pada tadi malam sempat terjadi aksi saling dorong antara pengungsi dan pihak security di gedung UNHCR. Kondisi tersebut karena pengungsi diminta untuk kembali ke wisma mereka karena mereka telah 17 hari lamanya bertahan di halaman gedung tersebut. Baik rekan Dea. Lalu apa penyebab pengungsi dan satpam ini terlibat saling dorong hingga nyaris ricuh saat itu?
Ya, awalnya pada siang hari tenda mereka yang didirikan di depan gedung tersebut dibongkar paksa oleh Satpol PP dan mereka dipaksa untuk kembali ke wismanya. Namun mereka menolak dan sebagai bentuk protesnya mereka menduduki halaman gedung tersebut karena aksi mereka itu dianggap mengganggu aktivitas di dalam gedung, maka petugas security sempat mengusir mereka. Namun mereka menolak akan hal tersebut, lalu terjadilah aksi saling dorong antar keduanya. Baik, rekan Dea. Lalu apa sebenarnya tuntutan para pengungsi Afghanistan yang ada di Medan itu, Vian? Ya, berdasarkan informasi yang kita peroleh, pengungsi Afghanistan ini meminta dikembalikan ke negara ketiga seperti Amerika, Kanada, dan Australia. Karena mereka menganggap di Indonesia mereka tidak bisa hidup bebas. Mereka sudah bertahan di kota Medan selama 10 tahun. Dan ini mereka meminta agar mereka dikembalikan ke negara ketiga seperti Amerika, Kanada, dan juga Australia. Baik, rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Vian untuk laporan Anda dari Medan. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Kembali di live update, kita menuju ke informasi berikutnya Tribuners. TP warga desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar Riau, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK wilayah Sumatera. Informasinya akan disampaikan oleh rekan Aryo Tondang, wartawan dari Tribun Jambi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Aryo. Siang, ya. Iya.
Rekan Aryo, bagaimana bisa Anda informasikan apakah sudah diketahui aksi yang dilakukan oleh pelaku ini sudah berapa kali dilakukan? Baik, terima kasih Dea. Terkait pengungkapan kasus ini sendiri memang lebih tepatnya tim gabungan KLHK dan Ditreskrim Polda Jambi tepatnya Dea telah mengamankan 1 orang. Namun hasil penyelidikan sementara Dea bahwasanya ketahui pengakuan pelaku dia baru 1 kali beraksi. Nah, begitu Dea. Namun saat ini dia pelaku masih dilakukan pemeriksaan secara intensif dan saat ini sepenuhnya ditangani oleh PPNS Ditreskrim Polda Jambi. Begitu Dea. Polisian masih terus dan secara terputus atau sistem terputus ini masih dalam penyelidikan lebih jauh oleh pihak kepolisian. Begitu Dea. Lalu untuk modus pelaku ini bagaimana bisa Anda informasikan? Untuk modusnya sendiri seperti diungkapkan beberapa waktu lalu di mana yang bersangkutan mengemas sedemikian rupa 8 kg sisik terenggiling ini di dalam sebuah kardus. Namun kemudian ditutup menggunakan lakban warna kuning sehingga memang seolah-olah itu adalah paket yang bukan dari bagian satwa yang dilindungi. Begitu Dea. Ini diamankan dari sebuah mobil informasinya Dea. Begitu. Baik, terima kasih rekan Aryo Tondang untuk laporan Anda dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNPP Kepri memusnahkan narkotika golongan 1 sabu. Narkotika seberat 1.947 gram itu diamankan dari 2 tersangka. Barang bukti sabu langsung dimusnahkan dengan cara dimasukkan ke dalam mobil insinerator pemusnah narkotika di halaman BNNP Kepri Nongsa. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis dari Tribun Batam, ada Beres Lumban Tobing yang akan menyampaikan informasi lengkapnya. Halo rekan Beres. Halo rekan Dea. Iya rekan Beres, bisa Anda informasikan terkait kegiatan memusnahkan sabu ini? Baik, Tribuner. Jadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau kembali melakukan pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu. Nah, narkotika jenis sabu ataupun golongan 1 narkotika ini diamankan dari 2 tersangka. Tersangka pertama itu di TKP Bandara Hang Nadim dari salah seorang calon penumpang terdeteksi oleh tim Aptek beberapa pekan lalu. Nah, dari tersangka disimpan di dalam dubur ataupun anus tersangka begitu. Nah, untuk TKP kedua diamankan dari Pelabuhan Tapekong Kabupaten Bintan ataupun Pelabuhan Teluk Sebong seperti itu. Nah, dari 2 tersangka ini ada pun jumlah barang bukti kurang lebih 2 kilo seperti itu. Nah, kemudian dilakukan pemusnahan oleh BNN Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri dengan dimasukkan ke dalam mesin incinerator. Demikian. Beres, lalu bagaimana untuk proses hukum dari pelaku ini? Apakah sudah ada jeratan pasal yang dijatuhkan kepada mereka? Ya, baik, berdasarkan konferensi pers yang dilangsungkan oleh BNNP Provinsi Kepri, bahwa 2 tersangka ini dijerat dengan hukuman mati ataupun pidana penjara seumur hidup. Ya, baik, terima kasih rekan Beres, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan hasil keterangan yang berhasil didapatkan oleh rekan jurnalis kami dari Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Kepri, Kombes Pol Heru Yulianto selengkapnya. Yang mana pada hari ini kita lakukan pemusnahan 2 LKN, yang satu dari Hang Nadim, TKP Hang Nadim, satu dari TKP di Bintan. Dan dari pengungkapan itu kita bisa amankan 2 orang tersangka. Pak, terkait tren peredaran narkoba sepanjang 2021 ini, seperti apa di saat ini? Peredaran narkoba itu tidak pernah berhenti pada prinsipnya, walaupun dalam kondisi pandemi
mereka menunggu kelemahan atau kelengahan kita sebagai petugas. Nah, itulah kesempatan mereka. Dengan kondisi pandemi, mereka justru meningkatkan kegiatannya dengan berbagai macam cara yang sebagaimana kita ketahui, ada yang dimasukkan ke dalam tubuhnya melalui dubur, ya, ada yang dikamuflasekan dengan kemasan sebagai teh Cina dan sebagainya. Ya, pada prinsipnya mereka yang membawa. Yang di Bintan itu barang buktinya sekitar 2 kg sabu yang dikemas di dalam kemasan teh Cina, ya. Nah, dari informasi akan adanya transaksi, maka anggota kita melakukan penyergapan atau penangkapan seorang pelaku yang menggunakan kendaraan bermotor roda 2. Kita menuju Jawa Timur, Tribuners. Kepala Dusun Pongkerep, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Madura berhasil berinisial M, maksud kami harus berurusan dengan pihak kepolisian setempat. Pasalnya pria berusia 36 tahun tersebut diketahui menjual narkotika jenis sabu di sekitar Kecamatan Sokobanah. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Hanggara. Halo rekan Dea. Iya, rekan Hanggara, bisa Anda informasikan seperti apa untuk kronologi penangkapan terhadap pelaku ini? Ya, terima kasih. Jadi penangkapan terhadap tersangka inisial M yang tidak lain adalah Dusun Pongkerep, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang ini bermula atau berawal dari informasi dari warga bahwa yang bersangkutan ini telah menjual sebuah sabu-sabu di wilayah Kecamatan Sokobanah. Sehingga pada saat itu juga pihak kepolisian setempat, Polsek Sokobanah melakukan penyelidikan, dan pada hari itu juga pihak beberapa anggota langsung melakukan kunjungan ke rumah atau ke kediaman M. Ternyata M sedang berada di rumah dan pihak kepolisian terpaksa untuk melakukan penggeledahan, dan ternyata sebuah sabu-sabu seberat 0,32 gram ditemukan di lemari tersangka, sehingga penangkapan pada saat itu langsung dilakukan. Dan setelah itu baru petugas atau aparat menggiring M ke Mapolsek Sokobanah. Demikian. Selain sabu-sabu itu, apakah ada barang bukti lain yang diamankan, Hanggara? Ya, di lemari itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah plastik klip besar yang masih ada sisa sabu, 2 buah plastik klip kecil yang masih ada sisa sabu, dan 11 buah plastik klip kecil kosong. Kemudian 1 buah handphone Nokia, kemudian HP Samsung dan Vivo yang biasa digunakan oleh M untuk berkomunikasi dengan para pelanggannya, seperti itu. Agar apakah terkait kasus ini, penyalahgunaan narkoba ini terhadap pelaku, sudah ada ancaman hukuman yang dilayangkan oleh pihak kepolisian? Siap, setelah dikonfirmasi bahwa tersangka disangkakan pasal 114 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan tersangka terancam hukuman pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Demikian. Baik, terima kasih rekan Hanggara untuk informasi Anda langsung dari Sabang, Madura. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya masih datang dari Jawa Timur, Tribuners. Seorang kurir jasa pengiriman tabung gas LPG asal Lamongan nekat mencuri di sebuah gudang penyimpanan tabung LPG tepatnya di tempatnya bekerja. Pelaku diketahui bernama Rusdi Hermawan, berusia 33 tahun. Ia nekat mencuri 46 tabung LPG berukuran 3 kg. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim, ada rekan Luhur Pambudi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Luhur. Ya, Dea. Halo.
Ya rekan Luhur, silakan dengan informasi yang sudah Anda himpun, bagaimana awalnya bisa Anda ceritakan kasus ini bisa dibongkar oleh pihak kepolisian? Oke, awal mula keberhasilan dari pihak kepolisian untuk mengungkap ini berawal dari sebuah laporan ya dari pihak pengusaha atau si pemilik gerai distribusi tabung LPG 3 kg di sebuah gudangnya terdapat suatu insiden dugaan pencurian karena didapati oleh pihak korban pintu gudang di Jalan Hercules nomor 25 Sukomanunggal Surabaya itu didapati dalam keadaan terbuka pada pagi hari dan kemudian terdapat beberapa tabung gas LPG dalam keadaan kosong ataupun dalam keadaan berisi gas itu beberapa diantaranya raib dan terdapat juga tabung-tabung LPG yang berserakan di bagian depan. Dan kemudian setelah dilaporkan oleh pihak korban kepada pihak Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya dan dilakukan serangkaian mekanisme penyelidikan hingga merujuk pada penyidikan, ternyata pihak penyidik dari tim anti bandit Polsek Sukomanunggal mendapati suatu temuan keanehan bahwasanya aksi kriminalitas itu ternyata merujuk pada bukan dilakukan oleh pihak orang di luar dari perusahaan, tapi mengarah pada orang-orang yang memang dikategorikan adalah orang dalam. Dan ternyata ketika diidentifikasi kecurigaan itu merujuk atau muncul pada tidak ditemukannya bukti-bukti pengerusakan seperti pengerusakan kunci ataupun pengerusakan benda-benda keamanan yang ada di dalam gudang. Dan akhirnya pihak penyelidik dari tim anti bandit Polsek Sukomanunggal berhasil menyidik kemudian menetapkan tersangka salah seorang kurir pengiriman tabung gas LPG yang bekerja di dalam gudang tersebut. Dan setelah dilakukan penyidikan ternyata si pelaku itu yang bernama Rusdi Hermawan warga Lamongan berusia 33 tahun itu ternyata mencuri sejumlah 46 tabung gas LPG berukuran 3 kg yang beberapa diantaranya memang masih ada gasnya, kemudian beberapa diantaranya juga sudah ada yang dalam keadaan kosong. Dan ternyata si pelaku ini berusaha untuk menjual tabung hasil curian itu, tabung hasil curian itu kepada toko-toko di mana Rusdi itu biasa melakukan pengiriman tabung gas ke berbagai macam daerah permukiman tempat dia menjual gas. Jadi sosok dari si pelaku pencurian ini bernama Rusdi ini adalah kurir pengiriman gas tabung LPG yang biasanya atau setiap hari melakukan distribusi ke berbagai macam gerai atau toko atau rumah-rumah warga yang berlangganan pasokan gas di gudang tempat dirinya bekerja. Dan setelah dilakukan identifikasi, diinterogasi dan ditemukan ternyata motif dari si Rusdi sendiri ini adalah karena terjerat hutang pinjaman online, aplikasi pinjaman online yang ternyata ketika kita coba dalami mengenai bagaimana kerumitan dari hutang-hutang yang akhirnya membuat si Rusdi ini beraksi atau bertindak nekat, ternyata dia selama ini menginstal 2 aplikasi pinjaman online dan terdesak untuk pelunasan biaya pinjaman online itu sebesar 890.000 untuk per bulannya. Dan untuk modusnya sendiri memang cukup mencengangkan dan menarik. Jadi memang si Rusdi ini atau pelaku ini mengakui jika memang dirinya menggunakan atau mencuri itu menggunakan modus menduplikasi kunci gudang yang pernah ia pegang. Kemudian setelah berhasil mengambil beberapa tabung gas LPG tersebut menggunakan kendaraan roda 3 yang biasa kita sebut Fukuda itu ya. Kemudian si Rusdi berpikir untuk merekayasa dugaan aksi pencurian yang dilakukan oleh orang lain tidak dikenal, sehingga Rusdi membuat semacam rekonstruksi palsu dengan membiarkan beberapa tabung gas LPG itu berserakan di depan pintu gudang yang dalam keadaan terbuka sehingga merujuk bahwasanya aksi pencurian tersebut adalah dilakukan oleh orang yang tidak berada di dalam atau bukan orang di dalam perusahaan atau tempat gudang tersebut. Tapi
segala bentuk aksi atau siasat yang dilakukan oleh Rusdi ini ternyata mampu diindus oleh pihak kepolisian. Dan itu tadi hasilnya ternyata si Rusdi ini terjerat nekat melakukan aksi itu karena terjerat pinjaman online tersebut. Dan ketika dilakukan proses penjualan atau si Rusdi ini menjual ke masyarakat, ia mematok seharga hampir kisaran 200.000 untuk satu tabung gas LPG yang berukuran 3 kg tersebut. Semacam itu deh ya ulasan secara lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih rekan Luhur, dan berikut Tribuners akan kami tampilkan wawancara jurnalis kami bersama Kompol Esti Setija Utami selaku Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya dan juga Rusdi Hermawan sebagai pelaku. Selengkapnya. Dengan modus menggandakan kunci gudang tersebut, sehingga pada saat dia ada kesempatan dia masuk gudang tersebut dengan mudah dengan menggunakan kunci yang dia gandakan tersebut. Dia itu adalah freelance, ya, pernah disuruh untuk mengantarkan LPG tersebut, sehingga dia berhasil masuk dengan cara menggandakan kunci tersebut memperoleh 38 LPG. Oh, pinjol. Berapa pinjol yang Mas? Berapa aplikasi? Iya. Berapa? Itu bayar per bulan atau langsung? Per bulan. Tapi pinjol ya hanya? Iya, Pak. Oh, diangsur ya? Iya, Pak. Berapa sekali angsuran? 890. Berapa? 890. Berapa aplikasi? Dua aplikasi. Dari Jawa Timur kita menuju Provinsi Lampung, Tribuners. Puluhan pedagang di Pasar Bambu Kuning, Kota Bandar Lampung berhasil bertahan dari eksekusi penataan pasar pada hari kedua, ini Rabu 19 November 2021 kemarin. Puluhan pedagang di Jalan Bukit Tinggi ini membentuk barikade untuk menghadang alat berat dan personel polisi Pamung Praja yang hendak mengeksekusi lapak-lapak mereka. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Lampung, ada rekan Vincencio Soma Ferrer yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Soma. Ya, halo, selamat siang. Ya Soma, bagaimana berdasarkan pantauan Anda bisa Anda gambarkan terkait rencana eksekusi lapak-lapak pedagang untuk direlokasi ke lantai 2 dan 3 Pasar Bambu Kuning tersebut? Ya, penataan PKL Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung memang sejatinya dilakukan mulai dari awal pekan ini, di mana untuk khusus di Jalan Bambu Kuning merupakan di bagian belakang Pasar Bambu Kuning. Itu sesuai jadwal memang dieksekusi pada hari Rabu kemarin, di mana hari Rabu kemarin sejumlah pedagang membuat barikade manusia untuk menghalau jalannya eksekusi lapak-lapak PKL di Pasar Bambu Kuning. Akibat dari itu, pemerintah setempat memutuskan untuk menunda eksekusi lapak tersebut dan dijadwalkan kembali pada kemarin Kamis. Namun sayangnya setiap dari pedagang juga melakukan hal yang sama, sehingga hingga saat ini lapak-lapak yang rencananya direlokasi masih berdiri tegak di area pasar. Lalu bagaimana reaksi dari pihak terkait atas gagalnya eksekusi lapak-lapak pedagang pada hari kedua? Iya, dari pemerintah sendiri memang tegas untuk menjadwalkan penataan PKL, mengingat lokasi mereka yang berada di jalur trotoar pasar tersebut, di mana di bawah jalur trotoar tersebut merupakan aliran drainase. Lalu kemudian untuk menjaga kondisivitas, pemerintah kota menjadwalkan penataan yang dimungkinkan masih dalam waktu dekat untuk diagendakan. Seperti itu dia. Baik, berarti belum ada rencana lagi kelanjutannya untuk kapan eksekusi lapak-lapak itu dilakukan kembali, Soma? Saat ini pemerintah setempat masih menunggu bagaimana kondisivitas lokasi atau TKP,
di mana nanti setelah dinilai kondusif, pemerintah setempat akan kembali menjadwalkan eksekusi dari setiap lapak-lapak yang ada. Ya, baik, terima kasih rekan Soma untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di gimmick 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke kabar berikutnya. Dekan FISIP Universitas Riau, Syafri Harto, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Penetapan tersangka terhadap Syafri Harto oleh penyidik ini dilakukan setelah dilaksanakannya gelar perkara pada Rabu 17 November 2021. Terkait hal ini, Rektor UNRI Aras Mulyadi ikut diperiksa sebagai saksi oleh penyidik. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Rizky Armanda, jurnalis Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Rizky. Ya, halo Dea. Rekan Rizky, bisa Anda informasikan kepada kami apa saja barang bukti dan juga sudah ada berapa saksi yang diperiksa hingga Dekan FISIP Universitas Riau ini ditetapkan sebagai tersangka? Ya, baik. Terkait penetapan tersangka ini, untuk barang bukti yang dijadikan sebagai alat bukti untuk penetapan tersangka terhadap Syafri Harto sendiri, sampai saat ini belum disampaikan oleh tim penyidik. Namun untuk para saksi, sampai pada hari Kamis kemarin, total ada sekitar 18 orang saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyidik. Di antaranya baik itu dari saksi pelapor atau korban, kemudian juga beberapa orang dari pihak kampus, termasuk juga dari terlapor sendiri, begitu. Dan rencananya untuk terlapor Syafri Harto juga akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Lalu bagaimana, apakah sudah ada tanggapan dari pihak tersangka ini terkait sudah ditetapkannya status tersangka atau juga tanggapan dari kuasa hukum korban? Iya, kemarin kami sudah berupaya untuk mengonfirmasi kepada pihak Syafri Harto. Dalam hal ini penasehat hukumnya bernama Ronald Reagan. Ia mengaku pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan status tersangka yang disandang oleh kliennya. Dan untuk langkah hukum yang akan diambil setelah ini, Ronald menyatakan untuk itu akan didiskusikan terlebih dahulu dengan beberapa orang dari tim kuasa hukum, termasuk juga dengan keluarga kliennya atau keluarga terlapor, gitu. Lalu apakah pihak kampus sudah ikut merespons kasus ini, Rizky, dan apa yang akan dilakukan? Ya, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kampus, karena kemarin juga Rektor Universitas Riau sendiri, Aras Mulyadi, menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik. Dan untuk hasil tim yang dibentuk secara independen oleh pihak kampus juga belum ada hasilnya, begitu.
Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan Rizky bersama Kombes Pol Sunarto selaku Kabid Humas Polda Riau selengkapnya. Kasus dugaan tindak pidana cabul bahwa penyidik telah menetapkan Saudara HS sebagai tersangka. Ini setelah melalui proses penyidikan, kemudian dilaksanakan gelar perkara. Penyidik telah memutuskan itu kemarin, kemudian akan segera dilakukan pemanggilan kepada Saudara HS untuk diperiksa sebagai tersangka. Sejauh ini sudah berapa orang saksi yang kita periksa Pak Kabid? Jadi sampai hari ini sudah 18 orang saksi kita ambil keterangan, kita periksa, baik dari pihak korban maupun pihak tersangka, kemudian termasuk juga dari saksi ahli. Saksi ahli dari saksi ahli psikolog, kemudian dari saksi ahli poligraf sudah kita ambil keterangan. Kemudian termasuk hari ini kita periksa Rektor Unri. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Liga 3 2021 zona Asprof PSSI Sumatera Barat akan memasuki fase penyisihan kedua mulai Kamis 18 November 2021 kemarin. Sebanyak 8 tim yang lolos dari fase grup akan memulai langkah untuk menuju fase selanjutnya. Detail informasinya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan Tribun Padang, ada Rahmat Panji yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Panji. Halo rekan Dea. Ya, bisa Anda informasikan dari mana saja tim yang melaju ke babak 8 besar ini? Baik, sebelumnya saya mau informasikan dulu di Liga 3 Asprof Sumbar itu ada 16 tim yang ikut serta. Dan pada 16 tim itu dibagi pada 4 grup dan untuk 16 tim itu sudah berlaga pada minggu lalu dan sekarang tinggal 8 tim yang berasal dari PSKB Bukit Tinggi, Batangan FC, Persiju Sijunjung dan Dua Lipa FC. Dan selanjutnya ada PSP Padang, PSPS Batu Sangkar, Gasdiko 50 Kota dan Arema Mataram. Seperti itu rekan Dea. Ya, lalu di mana pertandingan babak 8 besar ini akan dilangsungkan? Jadi karena ada 8 tim itu dibagi 2 grup lagi. Jadi ada grup E dan grup F. Dan untuk di grup E itu bermain di Sungai Sari, Padang Pariaman, sedangkan di grup F itu bermain di Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Seperti itu rekan Dea. Untuk sistemnya, Panji bisa Anda informasikan sistem penyisihan babak 8 besar regional Sumbar ini? Baik rekan Dea. Jadi karena awalnya itu 16 tim dan di fase grup sudah lolos 8 besar, awalnya itu ada grup A, B, C, D. A, B, C, D di sistem 8 besar dibagi 2 grup lagi di grup E dan F. Nah, dari sistem grup ini memakai sistem setengah kompetisi yang nantinya 2 tim terbaik atau 2 tim dengan poin terbanyak itu akan lolos ke babak semifinal dan final nantinya. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Padang, Rahmat Panji untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Naskah. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Mohon maaf sebelumnya Tribuners, terjadi sedikit kesalahan. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Riau. 5 orang terdakwa kasus peredaran narkoba 40 kg sabu dan 50.000 pil ekstasi yang berhasil ditangkap Polda Riau pada Maret lalu akhirnya divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Bengkalis. 4 orang diantaranya divonis hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Bengkalis. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, ada M. Natsir, jurnalis dari Tribun Pekanbaru. Halo rekan Natsir. Ya, halo Dea. Selamat siang. Rekan Natsir, tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 4 pelaku yang sudah divonis sesuai dengan tuntutan JPU. Namun kabarnya juga ada vonis yang dijatuhkan hakim ini berbeda. Bagaimana bisa Anda informasikan? Ya, dia benar semalam, tepatnya pada malam hari, Pengadilan Negeri Bengkalis membacakan vonis terhadap 5 terdakwa kasus 40 kg sabu yang berhasil diungkap Polda Riau bersama jajaran Polres Bengkalis pada awal Maret tahun lalu, di mana pada vonis pada tuntutan sebelumnya 5 terdakwa ini dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan hukuman seumur hidup. Namun pada pembacaan putusan kemarin ada 1 tersangka atas nama Erman yang divonis dengan hukuman pidana mati. Sementara 4 orang lagi yaitu atas nama Saiful, Jumaidi, Khairun Nizam dan Restu Hidayat itu divonis hukuman seumur hidup. Vonis berbeda terhadap Herman dijatuhkan oleh hakim karena sesuai dengan dakwaan yang sebelumnya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang awal kemarin, di mana 4 orang ini hanya didakwa dengan pasal 112 dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup, sementara terdakwa Erman diancam dengan pasal 114 Undang-Undang Narkotika, di mana di sana hukuman maksimalnya merupakan hukuman pidana mati. Hakim memiliki pandangan berbeda dengan dengan Jaksa Penuntut Umum karena di
Herman sendiri dinilai sangat berperan aktif dalam kasus ini. Karena sebelum penangkapan ini juga Herman sudah berapa kali melakukan upaya penyeludupan narkoba dan berhasil. Dan saat penangkapan juga Herman sempat melakukan perlawanan, sempat dilumpuhkan oleh tim Polda Riau saat penangkapan. Karena tidak kooperatif dan berbagai rangkaian yang sudah pernah dilakukan oleh Herman menjadi pertimbangan tersendiri bagi hakim untuk menjatuhkan vonis hukuman yang lebih tinggi dibandingkan 4 rekannya lainnya. Gitu ya. Lalu bagaimana tanggapan dari terdakwa atau kuasa hukum mereka atas vonis yang sudah dijatuhkan ini? Ya, pada saat pelaksanaan sidang kemarin, mereka baik itu jaksa penuntut umum maupun dari para terdakwa dan kuasa hukumnya diberikan kesempatan untuk berpikir-pikir selama 1 pekan ini apakah akan melakukan banding atau kasasi terhadap putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis ini. Begitu deh. Untuk menyegarkan ingatan pemirsa, rekan bisa Anda informasikan awal kasus narkoba ini diungkap? Ya, Dea, untuk pengungkapan kasus ini sendiri terjadi pada 1 Maret 2021 lalu, di mana pengungkapan berawal dari informasi yang diterima tim gabungan Polda Riau dan Polres Bengkalis bahwa akan adanya upaya penyelundupan narkoba dari Malaysia menuju Riau melalui perairan Bengkalis pada akhir Februari. Kemudian tim gabungan melakukan pengembangan saat itu dan selama 4 hari melakukan penyidikan terkait informasi ini, akhirnya tim Polda dan Polres Bengkalis berhasil menangkap mereka 5 orang ini di daerah Desa Tenggayun, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. Di mana saat itu di awal penangkapan awal ditangkap 4 orang, yaitu Saiful, Jumaidi, terus dan 2 rekannya yang divonis umur hidup itu. Saat itu mereka sebagai mata-mata untuk memakai jika ada aparat. Sementara barang sebesar 40 kg dan ribuan pil ekstasi itu ditangkap bersama dengan Herman selaku kurir yang membawa barang haram itu dan akan diserahkan kepada bandar. Dari penangkapan itu, Herman saat dikejar sempat melakukan perlawanan dan dilakukan tindakan tegas dan terukur oleh tim Polda Riau dengan melumpuhkan bagian kaki dari Herman dan berhasil tangkap. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Natsir untuk laporan Anda dari Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kota Kendari masuk kategori endemis demam berdarah dengue atau lantaran kasus DBD yang terus terjadi di Kota Kendari. Kasusnya khususnya di Kecamatan Baruga yang berada di posisi kasus DBD tertinggi se-Kota Kendari sejak Januari hingga Oktober 2021. Kabar selengkapnya akan disampaikan wartawan Tribun News Ultra. Ada rekan Amelda Devi yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Amelda. Ya, halo Dea. Amel, silakan dengan informasi yang sudah Anda himpun, bisa Anda informasikan berapa jumlah kasus DBD di Kota Kendari? Apakah ada korban meninggal dunia sejauh ini? Ya, baik Dea. Jadi berdasarkan data yang kami peroleh dari Dinas Kesehatan Kota Kendari, jumlah kasus DBD di Kota Kendari sejak Januari hingga Oktober 2021 ini sebanyak 176 kasus. Ya, dari beberapa kecamatan yang paling tinggi itu adalah Kecamatan Baruga, yakni sebanyak 43 kasus. Kemudian sementara kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Nambo, yakni 2 kasus. Ya, untuk sementara kasus meninggal ya di Kota Kendari akibat kasus DBD ini sebanyak 3 orang. Namun 3 orang tersebut berdasarkan data terakhir di bulan April sebanyak 2 orang yang meninggal dunia. Seperti itu dia. Lalu apa penyebab Kota Kendari ini hingga berstatus endemis DBD? Iya, jadi Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari, Dr. Ahminingrum sendiri mengatakan bahwa Kota Kendari sudah masuk berstatus endemis DBD. Pasalnya berdasarkan data-data yang tadi saya sampaikan,
kasus DBD terus-menerus terjadi di Kota Kendari. Dan seperti yang diketahui, hingga saat ini tidak ada penurunan kasus DBD, justru di Oktober kemarin terjadi penambahan sebanyak 14 kasus. Ia juga menyampaikan apalagi saat ini Kota Kendari memasuki musim penghujan di mana nyamuk-nyamuk sebagai media perantara penularan virus tersebut, jadi menyebabkan Kota Kendari masuk dalam status endemis DBD. Lalu bagaimana berdasarkan informasi yang sudah Anda dapatkan, apakah sudah ada langkah yang dilakukan pemerintah Kota Kendari menangani kasus DBD ini, Amel? Iya Dea. Jadi pemerintah Kota Kendari telah mengambil langkah mulai dari pencegahan di mana masing-masing puskesmas di tiap kecamatan di Kota Kendari itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahayanya DBD. Selain sosialisasi, pemerintah Kota Kendari juga selalu mengimbau dan mengecek kebersihan lingkungan di masing-masing daerah agar tidak ada genangan-genangan air yang menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk tersebut. Dan selain pencegahan itu, termasuk penanganan yang dilakukan pemerintah Kota Kendari dengan mendata berapa banyak warga yang terdampak DBD dan diharapkan segera melapor ke rumah sakit maupun puskesmas terdekat agar segera mendapatkan penanganan. Selain itu juga pemerintah Kota Kendari setelah adanya laporan dari masyarakat juga melakukan edukasi epidemiologi di lokasi tersebut. Dan apabila di lokasi tersebut masih terus terjadi DBD, maka akan dilakukan fogging atau penyemprotan disinfektan dosis tinggi sebagai langkah terakhir. Seperti itu, Dea. Baik, terima kasih rekan Amelda Devi untuk laporan Anda langsung dari Kota Kendari. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Tidung menyampaikan perkembangan vaksinasi COVID-19 per tanggal 13 November 2021. Tidak ada penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Kaltara, ada Risnawati yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Risna. Halo rekan Dea. Risna, bisa Anda informasikan untuk update cakupan vaksinasi di setiap desa di Tanah Tidung? Iya Dea, untuk cakupan vaksinasi di setiap desa Tanah Tidung, dari 5 desa di Kecamatan Tanah Liat, rata-rata capaian vaksinasi dosis pertama mencapai 76,71%, sementara untuk vaksinasi dosis kedua mencapai 42,69%. Kemudian untuk di Kecamatan Murukrian mencapai untuk vaksinasi dosis pertama mencapai 75,34%, sedangkan untuk vaksinasi dosis kedua mencapai 58,2%. Kemudian untuk di Kecamatan Sesayap Hilir, Dea, untuk vaksinasi dosis pertama mencapai 75,67%, kemudian untuk dosis kedua mencapai 62,18%. Sementara untuk di Kecamatan Sesayap, untuk dosis pertama mencapai 56,36%, kemudian untuk dosis kedua 29,92%. Sementara untuk Kecamatan Betayau, untuk vaksinasi dosis pertama itu mencapai 69,42% dan untuk vaksinasi kedua mencapai 47,37%. Sementara untuk di 5 kecamatan ini, salah satu kecamatan yang tingkat vaksinasinya tertinggi itu ada di Kecamatan Sesayap Hilir, Dea, yang mana mencapai yang tadi saya sampaikan itu untuk vaksinasi pertama mencapai 75,67%, untuk vaksinasi kedua 62,18%. Seperti itu, Dea.
Baik, Rizna, lalu bagaimana untuk capaian target yang masih perlu dikejar oleh Pemkab Tanah Tidung, mengingat juga ini sudah akhir tahun? Ya, untuk vaksinasi di Kabupaten Tanah Tidung sendiri, untuk vaksinasi pertama Dea, perlu saya sampaikan sudah mencapai 64,60%, artinya ini sudah mendekati capaian target 70%. Kemudian untuk vaksinasi kedua sendiri ini masih jauh dari target ya, yang mana masih mencapai 39,85%, artinya masih butuh 2 kali lipat dari vaksinasi dosis kedua untuk perlu dicapai oleh Kabupaten Tanah Tidung, atau setidaknya butuh sekitar 31% lagi vaksinasi dosis lengkap untuk mencapai target 70%, seperti itu ya. Kemudian juga untuk mencapai target tersebut, Bupati Tanah Tidung sekaligus Ketua Satgas COVID Tanah Tidung juga mendorong pihaknya untuk melakukan peningkatan vaksinasi dosis vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Tidung. Salah satu caranya dengan vaksinasi door to door, seperti itu Dea. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Kaltara, Resnawati, untuk laporan Anda langsung dari Tanah Tidung. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami tak lalahnya kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan jangan lupa juga Tribuners, saksikan live update selanjutnya